Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lanjutan dari kuliah kita 2 minggu yang lalu ya, karena minggu kemarin kita libur. Setelah belajar tentang metode modeling, ya, entropy modeling, maksimum entropy modeling 2 minggu yang lalu, sekarang kita ingin menguji coba metode ini dengan menggunakan data yang sudah ada. Dan kebetulan dataset yang sudah kita miliki itu adalah dataset longsor yang ada di Ponorogo ya. Ini kejadiannya sekitar Maret 2017. Jadi nanti beberapa data itu akan kita pakai dan kita akan gunakan juga untuk memprediksi daerah di sekitarnya. Baik, sebagai pengingat kita bahwa secara konvensional gitu ya, ketika kita ingin membuat peta potensi rawan longsor, kita memerlukan banyak data ya, banyak data. Biasanya kalau dari sisi geomatika itu kita memerlukan 4 data ya, citra satelit, kemudian DEM, kemudian peta geologi, kemudian dan juga data hujan. Nah, 4 ini biasanya bisa kita siapkan, kemudian selanjutnya masing-masing dari data ini nanti akan kita buatkan kelas ya, kelas 1, 2, 3 gitu, tergantung dari kontribusi dia terhadap potensi longsor. Jadi misalkan peta tutupan lahannya kelas 1, 2, 3, kemudian peta kemiringan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki yang tadi itu, kita lakukan pembobotan ya. Jadi masing-masing data tadi itu memiliki kontribusi sesuai dengan prediksi kita. Jadi misalkan peta tutupan lahan itu 20%, kemiringan 30%, kelas tanah dan batuan 30%, kemudian hujan 20%. Nah, sebagaimana yang minggu lalu kita sampaikan bahwa penentuan bobot tadi ini yang menjadi titik kritis dari model yang kita buat. Jadi mengapa 30, mengapa 20, dan seterusnya itu menjadi pertanyaan. Bisa jadi kontribusi dari masing-masing aspek tadi itu tidak seperti itu gitu ya. Sehingga kita akan coba dengan sambil jalan dengan menggunakan maksimum entropi untuk memprediksi kontribusi dari masing-masing data yang kita buat. Dan tentunya nanti kita akan menggunakan data kejadian longsor sebagai data in situ untuk melakukan training dari set data kita yang sudah kita buat. Nah, biasanya kalau secara konvensional data kejadian longsor ini kita pakai untuk validasi ya, apakah model yang kita buat itu sesuai dengan kejadian. Nah, kalau di sini data kejadian ini akan kita masukkan sebagai data training, kemudian secara serempak gitu ya bersama dengan data yang lainnya. Jadi kira-kira nanti kita akan memerlukan 5 data gitu ya, data peta tutupan lahan, kemudian peta kemiringan, kemudian peta kelas tanah batuan, peta hujan, dan 5 data kejadian longsor. Insya Allah ini mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan ini kita bisa selesaikan semua gitu ya. Jadi karena data yang sudah ada itu formatnya masih SHP ya, formatnya sudah vektor. Sementara di proses kita memerlukan data dalam format raster, sehingga mungkin ada beberapa proses yang perlu diulang gitu ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, di sebelumnya kita belajar tentang training data ya, jadi bahwa kita memiliki data input yang lama, kemudian kita juga memiliki data kejadian, sehingga dengan mengetahui hubungan antara data input dan output ini, kita bisa memprediksi kira-kira jika kita memiliki peta tutupan, peta kemiringan, peta kelas tanah, batuan, dan peta hujan yang berbeda, itu dengan fungsi yang sudah kita dapatkan tadi, kita bisa menemukan apa yang disebut sebagai prediksi ya. Prediksi mungkin di tempat yang berbeda atau mungkin di tempat yang sama tetapi pada waktu yang berbeda gitu. Kayak misalkan hujan itu kan dia berbeda datanya. Misalkan dulu mungkin kita gunakan data 2017 bulan Maret, misalkan sekarang kita gunakan bulan yang lain gitu ya, di tahun 2021. Nah, ini yang menarik itu adalah bahwa kalau tadi basisnya itu adalah vektor ya, kita menggabungkan data kemudian kita menganalisisnya itu berbasis vektor.
di di kelas kita kali ini kita akan menggunakan data raster. Jadi kita memiliki kira-kira 4-5 data, mohon maaf, 4 data raster, kemudian 1 data CSV nanti. Jadi peta tutupan lahan kita miliki, kemudian peta kemiringan, peta kelas tanah dan batuan, peta hujan, kemudian data kejadian longsor yang terakhir ini formatnya CSV, kemudian kita bisa membuat peta prediksi longsor di pixel yang lain. Nah, bagian yang kiri ini, yang merah ini adalah data training kita yang akan kita pakai untuk membangun hubungan antara data input dan output. Kemudian dengan hubungan tadi kita akan memiliki kemampuan untuk melakukan prediksi ya di tempat atau di waktu yang berbeda untuk memprediksi kejadian yang sama. Nah, yang menarik itu adalah seperti ini. Tadi juga sempat saya singgung, jadi bahwa di cara-cara konvensional yang lama itu bobot itu kita tentukan, dan biasanya bobot ini ditentukan oleh expert. Jadi kita bertanya kepada orang yang memiliki banyak pengalaman, banyak pengetahuan gitu untuk memprediksi kira-kira di sebuah tempat gitu ya. Itu berapa kontribusi sebuah data gitu ya, sebuah kejadian terhadap kejadian baru yang bisa terjadi. Itu misalkan peta hujan itu berapa sih kontribusinya, peta kelas tanah dan batuan itu berapa, peta kemiringan itu berapa, tutupan lahan itu berapa, dan sebagainya. Jadi dengan mengetahui bobot ini kita bisa memprediksi. Cuman yang menjadi masalah itu adalah apakah angka-angka ini sesuai gitu ya. Bisa jadi sesuai di sebuah tempat, tapi bisa jadi dia berbeda di tempat yang lain, yang karakteristiknya mungkin saja bisa berbeda. Misalkan di Gunung Wilis ya, misalkan, dan atau di tempat lain gitu ya, di punggung Gunung Wilis, di punggung gunung yang lain, itu bisa jadi berbeda-beda kontribusinya. Sehingga kontribusi inilah yang di pelajaran kita kali ini yang akan kita cari. Jadi A, B, C, D itu bisa jadi dia tidak sekedar time spesifik, tapi juga dia location atau site spesifik. Jadi dia tergantung pada lokasinya, tergantung pada waktunya. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti ya. Jadi A, B, C, D-nya ini kita suruh engine-nya untuk memprediksi hubungan antara data-data ini dengan data kejadiannya. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah nanti ini juga menjadi tugas kita bersama ya, masing-masing kita akan siapkan datanya. Jadi data pertama misalkan di sini adalah data kemiringan. Jadi di data kemiringan di sini untuk memudahkan gitu ya. Sebenarnya data kemiringannya itu bisa kita biarkan aja datanya apa adanya gitu ya. Jadi dari 0 sampai 100% misalkan. Oke, maka dia akan memiliki rentang seperti itu. Bisa juga kita coba seperti itu, tetapi untuk memudahkan misalkan di kasus kita pertama nanti kita buat kelas dulu ya. Kita buat kelas dulu berdasarkan 4 kelas. Takutnya kalau rentangnya terlalu besar gitu ya, itu nanti prosesnya terlalu berat gitu ya. Nanti mungkin kita akan bisa coba dua-duanya untuk lihat efeknya seperti apa. Jadi di sini misalkan nanti ketika kita membuat peta kemiringan, kita akan membuat dalam 4 kelas. Jadi 0 sampai 8% itu kelas 1, 8, 25, 2, 25, 40%, 3, 40 sampai 100% itu 4. Nah, makin besar nilai kelasnya ini, itu artinya nilai kontribusi dia gitu ya dalam satu layer itu makin tinggi. Jadi yang miring banget itu kemungkinan longsornya lebih tinggi daripada yang datar, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kiri di sini ini tidak kita tidak perlu kita perhatikan karena ini di metode lama dia memprediksi kita bobotnya 30%. Jadi kita sekedar dalam satu layer kita menyiapkan kelas seperti ini. Kemudian masing-masingnya kita buatkan nilai kelasnya seperti ini. Kemudian yang kedua di peta biologi juga seperti itu. Jadi nanti di peta biologi ini yang agak menarik itu adalah selain bobotnya yang bisa jadi berbeda, itu nilai kelasnya ini juga bisa jadi berbeda.
Jadi kebetulan nilai kelasnya ini juga di-adjust oleh expert. Jadi peta terobosan, batu terobosan itu berapa sih, satu, batuan gunung itu satu, dan seterusnya. Ini kebetulan dulu kami harus diskusi juga dengan pakar geologi ya untuk menentukan mana yang satu dan mana yang tiga, gitu ya. Kemudian di tutupan lahan, ya, di tutupan lahan, mohon maaf di sini ada Samir dulu ya. Oke, di tutupan lahan juga seperti itu. Jadi kita akan lihat akan ada data yang ada nilainya, ada yang tidak ada nilainya. Dan karena di sini kita memiliki tutupan lahan yang sebenarnya itu tidak betulan tutupan lahan, gitu, kayak cloud gitu, mungkin perlu kita berikan angka yang berbeda nanti ya supaya tidak sama dengan perairan, gitu ya. Mungkin kita berikan nilai negatif, misalkan minus 9999 gitu ya. Kemudian yang lainnya itu yang 0 sampai yang bilangan integer di atas 0 itu adalah nilai sebenarnya. Nah, ini juga makin tinggi dia makin kontribusi terhadap potensi longsornya itu makin besar. Oke. Selanjutnya itu hujan ya. Hujan. Jadi bagaimanapun kontributor dari sebuah kejadian longsor itu sebenarnya itu hujan ya. Walaupun di sini kemarin kita cuma mematok ya hanya 20% gitu ya. Nah, bisa jadi nanti di sini ini gede ini ketika kita jalankan maksud kita ini bisa kontribusinya gede gitu ya. Karena banyak kejadian ya, hampir semua kejadian longsor itu didahului oleh hujan ya. Hujan kemudian membuat batuan atau tanahnya jenuh gitu ya. Itu maka pada saat itu bisa langsung longsor atau dia menunggu waktu untuk jenuh misalkan 1-2 hari kemudian dia baru longsor. Tapi prinsipnya faktor ini menjadi sangat-sangat penting untuk kita pelajari. Dan secara umum kalau kita perhatikan ya dari beberapa variabel yang tadi yang kita miliki, ini variabelnya ini kalau kita perhatikan ada yang berubah ya, ada yang berubah jadi dia berubah memerlukan waktu yang lama, ada yang perubahannya itu memerlukan waktu yang singkat. Contoh misalkan peta kelas tanah dan batuan, ini mungkin bertahun-tahun nggak berubah ya, puluhan tahun tidak berubah sehingga ketika kita set satu kali ini datanya fix ya udah bisa kita pakai lagi. Kemiringan juga seperti itu. Jika tidak ada kejadian luar biasa, misalkan ada gempa dan longsor sebelumnya, maka peta kemiringan ini tentunya dia akan relatif susah untuk berubah. Nah, sementara peta tutupan lahan ini dia bisa tahunan nih berubah. Jadi 2017 dengan 2018 itu bisa jadi berbeda gitu. Yang sebelumnya sawah tiba-tiba menjadi ladang gitu ya, atau ladang tiba-tiba menjadi tempat pemukiman dan sebagainya. Ini perlu kita perhatikan. Dan terakhir itu adalah yang hujan ini dia sangat-sangat mudah berubah ya. Jadi harian pun dia berubah sehingga ketika kita misalkan membuat sistem peringatan dini gitu ya, salah satu variabel yang dia harus near real time ya, mendekati real time itu adalah yang peta hujannya. Sementara yang lainnya itu bisa kita keep untuk tetap. Oke, kita lanjutkan lagi yang tadi bahwa kita sudah curah hujan ya. Nah, kemudian yang tadi itu nanti akan kita gabungkan ya data-data tadi. Kemudian nanti kita akan lihat LSI kita seperti apa ya, landslide indeksnya itu seperti apa. Oke, nah kira-kira modelnya seperti ini. Ini adalah dengan metode yang lama, Bapak Ibu. Jadi kita membuat landslide index dari low sampai very high ya. Ini 2017. Kemudian kita lakukan ternyata Maret 2017 itu terjadi longsor di daerah berwarna biru ini. Kita lakukan validasi di sini dan ternyata kalau kita lihat di peta landslide index gitu ya. Ini sebenarnya ada warna biru, ada warna merahnya juga, cuman kecil-kecil, dia harus di zoom dulu ya. Nah, ternyata ketika kita zoom itu modelnya seperti ini. Ternyata dia kejadiannya itu di oranye dan kuning ya, oranye dan kuning dari peta LSI kita. Dan ini juga
harusnya menjadi pertanyaan kita, kenapa kejadiannya itu tidak di merah gitu ya. Padahal merah itu adalah high risk-nya. Jadi kemungkinan terjadi longsor itu menurut prediksi kita justru di merah gitulah. Kenapa kejadiannya di orange? Kenapa kejadiannya di kuning gitu. Ini menjadi catatan kita. Nah, pada 2018 ketika kita mengevaluasi kenapa terjadi seperti ini, itu kita cuma bisa memahami dari data slope ya, data slope. Kita lihat data slope-nya di sini itu seperti apa sih kemiringannya, dan kemungkinan ini nanti kalau kita modeling menggunakan Maxent, itu slope ini akan memiliki kontribusi yang tinggi. Jadi dari data slope saja kalau kita perhatikan di sini ada mahkota longsornya, itu dia dimulai ya, longsornya itu dimulai dari daerah berwarna merah ini. Jadi ini memang daerah yang miring sekali, kemudian dia akan mempengaruhi daerah yang sekitarnya. Oke, nah ini adalah data dari tim teknik geofisika sebagian besar ya, dari dulu namanya Pusat Studi Kebumian Bencana dan Perubahan Iklim ya, melakukan asesmen di tempat yang terjadi longsor ya. Nah ini adalah kalau kita perhatikan ini adalah daerah longsorannya, ini bisa kita lihat, dan ini juga sudah saya buatkan vektornya. Jadi kita bisa lihat di kanan ini daerah-daerah longsor itu banyak yang berisi vegetasi rendah ya, vegetasi rendah. Jadi kayak rumput dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa cek di sini, kita sudah punya 2 publikasi terkait ini ya, bisa dicek. Mungkin ada beberapa hal yang bisa diambil manfaatnya dari situ ketika kita akan melakukan modeling dengan Maxent. Kemudian selanjutnya nanti Bapak Ibu di minggu pertama itu mohon untuk menyiapkan data ini. Jadi di Classroom tadi sudah saya taruh 2 data ya. Pertama itu adalah data ROI, Region of Interest. Jadi kira-kira kalau kita bikin data raster nanti itu di mana daerahnya gitu, dan berapa luasnya itu sudah ada ROI-nya supaya kembar semua gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah data kejadian longsor SHP, ini yang biru tadi. Nah ini nanti tugasnya sementara ya, tugasnya yang minggu pertama ringan saja, jadi Bapak Ibu diminta untuk melakukan translate ya, melakukan translate data ini ke data CSV. Jadi bunyinya itu adalah longsor, kemudian koma DD long, kemudian DD koma DD lat. Nah ini juga perlu diperhatikan karena data kita ini adalah data dalam sistem koordinat UTM 49S ya. Sistem koordinatnya tidak perlu diubah, tapi ketika melakukan penyiapan data CSV nanti diekspor dalam sistem koordinat yang berbeda ya. DD long, longitude, latitude ya, bujur dan lintang. Ini hati-hati ya. Beberapa dari kita itu suka terbalik long lat ini ya. Ini adalah bujur dan lintang. Jadi kalau terbalik nulisnya nanti dia datanya tidak bisa diplot di tempat yang sama. Dan catatannya di sini adalah bahwa untuk yang lintangnya itu karena kita berada di selatan, maka jangan lupa untuk menambah negatif di depan angkanya.